Kembali di Net 12, bila diminta membayangkan tentang pemandangan di belahan planet lain, sebagian besar dari kita ini pasti akan langsung menyebutkan hal-hal aneh, liar, dan fantastis yang sepertinya hanya bisa ditemui di luar angkasa. Benar nggak, Bel? Betul sekali, Sakti. Namun nyatanya nih, di planet bumi ini kita bisa melihat berbagai panorama alam yang saking anehnya, Anda tak akan menyangka bahwa itu memang benar-benar ada di planet yang kita tinggali ini. Menuju ke salah satu negara Skandinavia. Inilah Islandia, sebuah negara yang terkenal dengan hamparan alamnya yang menakjubkan. Mulai dari hamparan es yang berbukit-bukit, gunung vulkanis aktif, hingga danau biru yang eksotis. Namun kali ini kita akan melongok sejenak ke sisi utara negara ini, di sebuah tempat yang bernama Namaskar. Berlokasi di kaki gunung api, dekat dengan danau luas yang dinamakan Mývatn, Namaskar merupakan kawasan yang berisi keajaiban vulkanis. Tempat ini termasyur karena sumber kawah lumpur belerang raksasanya yang dinamakan Solvatard. Melihatnya seolah sedang melihat kuali raksasa yang penuh berisi lumpur yang mendidih dan meletup-letup. Dan waspada, sesekali lumpur bakal menyembur ke angkasa dengan daya yang ganas. Tak heran banyak yang menyebut tempat ini sebagai pintu gerbang ke neraka. Hal lain yang jadi keunikan tempat ini adalah ketiadaan tumbuhan jenis apapun. Temperatur udara tinggi yang disebabkan aktivitas panas bumi serta kandungan sulfur yang melimpah membuat tanah jadi steril serta asam. Pemandangan danau, hamparan daratan gersang dan berbatu, dipadu gelembung-gelembung turbulen, serta kabut tebal yang misterius, berikan sensasi di belahan jagat raya yang berbeda. Inilah yang orang-orang katakan sebagai Marsnya planet bumi. Menuju ke negara Latin yaitu Bolivia. Ada sebuah tempat fantastis yang diberikan judul Cermin Alam Raksasa. Bergeraklah ke Bolivia bagian tenggara, tepatnya di antara wilayah Potosi dan Oruro. Di kawasan puncak pegunungan Andes pada ketinggian 3.650 meter, terdapat daratan garam seluas 10.000 km. Salar de Uyuni namanya. Dalam bahasa Spanyol, salar berarti garam sedangkan Uyuni berasal dari bahasa Aymara yang berarti kandang. Dataran garam ini merupakan bagian dari Danau Micin, danau besar pada masa prasejarah yang mengering sekitar 40.000 tahun yang lalu. Tertutup lapisan garam sebanyak 10 miliar ton menjadikan dataran ini tetap kering sepanjang tahun. Namun beberapa kali dalam setahun dataran tersebut mendapat guyuran hujan. Nah, pada saat itulah Salar de Uyuni menjelma menjadi cermin raksasa yang kaburkan batas antara langit dan bumi. Permukaannya yang datar sempurna, pantulkan dengan jernih refleksi langit serta awan di atasnya. Begitu megah serta mencengangkan mata. Anda seperti berada di negeri fantasi. Tak hanya cermin garam, bila datang ke sini pada bulan November, kawasan ini akan dikunjungi oleh tamu bersayap berbadan merah muda, yaitu flamingo. Si burung eksotis ini menjadikan Salar de Uyuni sebagai salah satu habitatnya untuk berkembang biak. Berikutnya beralih ke negara Timur Tengah. Di Yaman, terdapat sebuah pulau yang dunia menyebutnya sebagai Pulau Alien. Karena segala flora fauna yang ada di sini sungguh aneh dan tak bisa ditemukan di tempat lain. Bernama asli Pulau Socotra, ini merupakan pulau terpencil yang terletak di sebelah selatan Semenanjung Arab. Beriklim kering dan gersang dengan suhu udara bisa mencapai 40 derajat Celcius. Tak banyak tanaman maupun hewan yang bisa hidup di pulau seluas 3.000 km persegi ini. Kecuali flora fauna endemis, penghuni asli Pulau Socotra. Bahkan ada beberapa varietas yang diprediksi telah berusia 20 juta tahun. Salah satunya Dragon's Blood Tree atau pohon darah naga. Berbentuk payung raksasa dengan daun yang rimbun di bagian atasnya, pohon ini keluarkan getah berwarna merah seperti darah. Warga setempat biasa memanfaatkan getah ini sebagai ramuan obat pernapasan dan pencernaan. Pohon berperawakan unik yang bisa tumbuh hingga 12 meter ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Isaac Bailey Balfour.
Pohon ini banyak tumbuh di bukit yang tersembunyi di antara tebing pegunungan Hajir. Selain pohon darah naga, masih ada 825 spesies tanaman langka, 730 spesies ikan pesisir, serta 300 spesies kepiting, lobster, serta udang yang jadi ciri khas. Karena keunikannya, Pulau Socotra jadi kawasan yang dilindungi kelestariannya dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu lokasi warisan dunia. Wow, luar biasa, Luar biasa benar-benar sekali. indah ya Sakti ya. Saya di Betul. antara tempat-tempat tadi, saya paling ingin mengunjungi Pulau Socotra yang ada di Yaman. Oh gitu, ada apa Iya, ya emang di sana? karena saya tertarik dengan sejarah yang ada di balik pulau itu gitu. Jadi Oke. bangsa Arab itu percaya, menurut mitologi Arab itu bahwa zaman dahulu Pulau Socotra itu merupakan di mana Dajjal itu dipenjarakan. Oke. Iya, makanya kenapa Pulau Socotra terkesan agak terasing begitu ya, karena memang dari dulu menurut sejarah pulau itu merupakan pulau tempat pembuangan begitu. Oke, jelas tempatnya seru-seru semua. Di Indonesia sebenarnya juga ada nih yang nggak kalah menarik. Contohnya ya? seperti di Pantai Air Manis di Sumatera Barat. Ini ada batu yang konon. Ini adalah wujud dari penampakan dari maling kundang yang Maling dikutuk kundang. kan. Oke. Sebenarnya masih banyak juga di Indonesia, Bella. Masih banyak juga ya, tidak kalah dengan luar negeri. Ya berikutnya juga